Kita buat dulu tabel prodi. Ya belum punya soalnya. Atributnya kode sama kaprodi. Saya kasih namanya prodi kode sama kaprodi. Kode lancar cukup 4, kaprodi cukup 32. Saya menyimpannya dengan primary key di kode. Oke, selesai. Saya punya tabel prodi. Oke, ya. Lalu saya buat tabel mahasiswa. Udah punya belum? Mahasiswa LM. Kebetulan belum ada. Saya buat tabel mahasiswa. Atributnya ada NIM, nama, tanggal lahir, CK, dan prodi untuk forensik. NIM saya buat sebagai number, nama varchar, number, tanggal lahir date, CK nya varchar juga, satu, prodi. Prodi ini forensik dari tabel prodi. Tadi prodi kodenya 4 ya? 4. Harus sama. Untuk mahasiswa ada primary key tapi tidak di-generate otomatis. Nah, tadi juga harusnya tidak otomatis ya, bukan sekuen prodi itu. Untuk mahasiswa ada primary key tapi tidak di-generate, makanya saya not populated. Ya ada primary key tapi nggak di auto numberkan. Untuk forensik ada, yaitu prodi merefer ke tabel prodi kode add, kita punya forensik. Nah, ini tidak ada. Kita create table. Untuk yang tadi yang tabel prodinya kita modifikasi ya, karena kita tidak perlu auto number. Tadi kita kan settingnya create populated from the sequence, ada auto number. Auto number itu artinya kita menggunakan sequence dan trigger. Kalau kita mau buang itunya tidak auto number, triggernya kita harus buang. Kita drop triggernya, maka dia tidak akan auto number. Punya constraint-nya tetap ada primary key tapi tidak auto number. Drop triggernya untuk menghilangkan auto number. Forensik tidak akan terganggu. Oke, kita coba isikan beberapa record di tabel prodi. Yang diisi prodi dulu ya, karena dia primary key. Kita insert record pertama, ada MI, kaprodinya A, misalkan create another, yang TK B, create another, yang KA C, create. 3 record untuk yang prodi. Untuk yang mahasiswa, NIM-nya 101, namanya N1, tanggal lahirnya
Formatnya kalau tanggal lahir di sini apa? Bulan, tanggal, tahun. Kalau 10 Januari berarti 1, 10, 90. Pakai slash sampai strip. Kalau pakai strip bisa nggak? Prodi MI. Create, nah, bisa juga. 102, 92, 12 Februari 90. Februari 12, 10. L, prodinya MI. 03, N3, 08, 15, P. Lihat 04, N4, 02, 9, P, 05, N2, berapa? 08, L. Oke, kita punya 5 record. Tapi lihat tanggal lahirnya 0090. Harusnya 1990. Salah ya. Harus tadi kita lengkap 4 digit angka. Kita rubah. Oke, persiapan selesai. Selanjutnya kita buat report untuk prodi. Ini sebenarnya sudah kita buat. Kita coba ulang. Saya gunakan aplikasi yang sudah ada, tapi saya mau membuat sebuah page baru. Page-nya saya pilih yang blank dulu. Page 4. Reportnya aliasnya saya buat namanya master detail. Oke. Page name-nya di sini kita buat penelusuran mahasiswa. Cukup. Saya tidak perlu breakdown, tapi saya gunakan tab. Tabnya yang udah ada, labelnya saya kasih penelusuran. Konfirmasi selesai. Kita run, masukkan usernya, kosong. Penelusuran masih kosong. Pertama saya akan buat yang data prodi ini dia report region. Saya bisa edit dulu, berbesar dikit. Saya tambahkan region, bentuknya report. Saya pilih yang klasik. Judulnya adalah yang atas, data prodi. Template-nya report, tidak punya parent, display point-nya default. Next. Query-nya, karena saya memiliki tabel prodi dengan atribut kode dan kaprodi. Ada prodi ya? Kode apakah ada prodi tadi? Prodi tadi kode dan kaprodi.
Berarti saya query-nya select kode prodi. Select kode koma prodi from tabelnya prodi. PKWR nggak? Nggak usah, karena ini tabel awal. Nah, next kode koma prodi from kaprodi. Dia punya error, salah katanya. Prodi nggak ada, adanya kaprodi. Next, kita biarkan default. Tidak ada heading, tidak ada CSV, tidak search. Next, biarkan saja. Lihat. Nah, sekarang akan didapatkan satu region data prodi. Yang kedua adalah region satu lagi yang kita akan tampilkan di bawahnya. Oke, sebentar, akan di bawahnya apa di sebelahnya? Di sampingnya. Oke, kalau di sampingnya kita bisa tambahkan lagi sebuah region report juga klasik. Judulnya adalah mahasiswa prodi. Kalau ingin menghasilkan suatu dinamis header, nanti akan kita coba. Tapi sekarang cukup dulu judulnya mahasiswa prodi. Next, query-nya kita punya prodi itu apa saja? Mahasiswa itu NIM, nama, tanggal lahir, jika prodi. Berarti saya perlu select NIM, boleh bintang. NIM, nama, nomor 11, tanggal lahir, jika prodi. Perlu diselect nggak? Untuk sekarang nggak usah dulu, karena prodi adalah forensi. Forensi kita nggak perlu tampilkan. From mahasiswa, ada where-nya. Where yang mau difilter adalah prodi. Where prodi sama dengan sebuah parameter. Parameternya misalkan titik 2 P4 prodi. Ini belum ada ya P4 prodi ini. Tapi nanti akan kita buat P4 prodi. Next, biarkan default. Next, biarkan wait. Kalau di run, di bawah kosong. Kita pindahkan ke kanan, kita edit caranya. Yang mahasiswa prodi ini di grid layout, start new row, no. Oke, play. Kecil, kalau mau digedein. Kita regionnya yang prodi ini segini misalkan. Yang ini lebih besar. Kita coba edit region yang pertama, data prodi tadi. Di bagian grid layout, column attributes-nya saya buat width sama dengan, kalau saya kasih 30%, apply. Dan yang keduanya mahasiswa prodi sama width, sisanya 70%. Apa yang terjadi? Agak lebar ya, tapi harusnya kan 100%.
Kenapa dia tidak sampai full segini? Karena ini berhubungan sama template body tadi. Template body ada yang dia tidak 100%. Kalau mau kita lebih lebar lagi, dan juga ini masih kosong. Kalau mau kita lebarkan lagi, kita pakai statik aja, pakai absolute number. Jadi bukan pakai persen, pakai angka berapa ratus pixel. Misalkan yang data prodi ini 300, dia akan lebih lebar. Kalau yang mahasiswa prodi ini kita fixkan menjadi, jangan 700, 500, ya akan segini, 300 pixel, 500. Yang jelas yang 500 lebih besar dari 300. Sebenarnya ini nggak full ya, karena tadi saya zoom. Coba saya kasihkan jadi 100%. Nah, hasilnya segini, nggak full. 300, ini 500. Jadi karena saya zoom, jadi kayak penuh. Perbesar aja dikit, biar kelihatan. Oke. Ini nempel. Kalau biar kita tidak nempelkan, kita harus agak kasih jarak sebagai kolom. Kolomnya yang mahasiswa prodi, kolomnya jangan otomatis. Kolomnya saya kasih misalkan 2. Artinya ada jarak 1. Kurang gede. Saya akan kasih berapa kemarin? Coba kalau 3. Kelihatan nggak? Nah, ada sedikit. 1. Oh ya sorry. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi kolom itu kalau di tabel TML TD-nya, tabel TD-nya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, tapi ini masih belum full nih isinya. Isinya kalau biar full kita edit di region reportnya, di bagian report attributes-nya. Di sini ada bagian layout and pagination. Report atribut substitutionnya kita setting dengan sama kayak tadi, width sama dengan 300. Apply. Jadi nanti dia tidak berubah. Kan yang itu ya. Sebentar. Width 300. Sebentar, kenapa nggak mau dia? Report substitution. Ada yang kurang ya? Nah. Oke, kita biarkan dulu aja ya. Nanti kita cek tahu apa masalahnya. Harusnya ada begitu kita setting width dengan 300 ada 300. Coba saya kasih pakai persen. Width 100%. Sebelum kita abaikan dulu. Kita kembalikan ke 300. Harusnya ini dengan pengeseten di dalam layout and pagination ini, kalau kita setting 300 dia akan ikut sesuai dengan yang di lebarnya. So kita setting lebih besar dulu, 500, apakah sama dengan 300. Nah itu yang membesar bagian ininya. Jadi benar tadi harusnya 300. Ada yang kurang, ada yang kelewat. Kita setting ini sebagai 300.
Coba rank lewat di sini. Coba region atributnya kita setting juga width sama dengan 300. Tidak berpengaruh. Oke, tak apa-apa. Berarti yang region atribut ini saya buang. Jadi yang kita setting tadi grid layout saja, width 300 sama yang di layout and pagination width 300. Baik. Nah, untuk yang satu lagi kita masih ada kekurangan di region yang kedua, mahasiswa prodi. Mahasiswa prodi di sini query-nya kita resource ada where prodi sama dengan P4 prodi. Kalau kita buat seperti ini, kita harus siapkan sebuah item P4 prodi. Tapi query-nya angka lebih baiknya kita gunakan NVL. Karena kalau belum disetting apa-apa, baiknya munculkan dulu semua. Tujuannya kalau kita belum disetting apa-apa, muncul semua. Maka gunakan LVL P4 prodi, prodi. Jadi NVL nama itemnya apa, atribut yang kita where-kan. Ini hasilnya defaultnya muncul semua. Jadi defaultnya muncul semua. Oke. Nah, sekarang kita siapkan itemnya. Itemnya namanya P4 prodi. Kita buat sebagai hidden P4 prodi. Regionnya disimpan salah satu aja. Mau di mahasiswa atau di top prodi, kita simpan di mahasiswa. Next. Always. Kenapa harus always? Oke. Bahkan kita biarkan dia default saja. Oke. Sekarang tidak ada perubahan karena kita belum melakukan sesuatu. Yang akan kita lakukan sebenarnya begitu diklik di prodi ini, munculnya adalah mahasiswa di prodi tersebut. Kita edit region yang sebelah kiri, region data prodi. Kita klik di default attributes. Kita klik yang mau kita buat linknya di mana. Linknya kita kasih di kode. Lalu ada bagian kolom link. Kolom linknya, link teksnya kita isikan dengan kode. Targetnya page in this application. Karena page yang sama, page-nya kita sebutkan page yang sama, page 4. Value-nya, item apa yang mau kita isikan? P4 prodi yang hidden item tadi, nilainya adalah dari pilihan kolom apa. Pagar ini menandakan dia kolom apa. Kolom kode. Sudah, kita apply, kita run. Sekarang sudah berubah, belum berubah jadi link. Default muncul semua, tapi kalau kita klik MI, maka muncullah mahasiswa MI. Kalau kita klik TK, muncul mahasiswa TK. Kalau kita klik KA, muncul mahasiswa KA. Tapi kita tidak tahu apa sih yang menandakan dia prodi MI TK KA, karena kan kita tidak melakukan select ke dalam atribut kodenya, atribut prodi di tabel mahasiswa. Baiknya adalah mahasiswa prodi muncul keterangannya MI, mahasiswa prodi KA, mahasiswa prodi TK. Untuk membuat seperti itu, kita edit region yang ini, edit regionnya, dan kita ingat bahwa kita punya item namanya P4 prodi. Kita edit region mahasiswa prodi, kita edit di bagian identification mahasiswa prodi. Kita tambahkan di sini dan P4
prodi titik. Apa yang terjadi kalau kita kasihkan dan P4 prodi titik? Kalau kita run, lihat terakhir dia ada di KA. Kalau kita klik MI, mahasiswa prodi MI. TK, mahasiswa prodi TK. Yaitu kita buat dinamis. Jumlah record otomatis ya. Kalau kita report regionnya kita gunakan yang ini, muncul. Bagaimana kalau kita gunakan template regionnya yang berbeda? Edit template region prodinya, jangan gunakan yang report region, tapi saya mau pakai yang region borderless region. Kalau kita ganti template-nya berbeda, tampilannya akan berbeda. Ada judulnya tapi nggak ada. Kalau kita mau buat yang ini, yang lain, coba. Yang mahasiswa prodi ini, template-nya saya ganti jadi report region heading inside. Apa ini? Ada perubahan nggak? Ya. Headingnya di dalam kotak. Tapi tadi kan harusnya ini kan full ya, lebar. Harusnya kan nggak segini kan, sampai sini kan ini, sampai sini. Coba kita gedein yang ini. Teorinya di bagian layout and pagination-nya ini kita gedein. Width sama dengan berapa tadi? 500. Harusnya ini melebar. Tapi enggak. Karena ada beberapa bagian dari ini report template-nya yang tidak membolehkan kita men-setting manual. Kalau yang bisa, kemarin yang kita coba apa ya? Coba borderless report. Mau nggak dia di override? Tidak mau juga. Tapi bentuknya agak bagus. Atau report region-nya kita 500. Nanti dicoba-coba aja ini yang mana yang kira-kira bisa. Karena kalau kita rubah akan berubah juga. Akan saya gunakan nomor ya. Nah, nomor 3 mau. Jadi nomor 3 bisa kita override lebarnya. Berarti kalau ini kita rubah nomor 3 juga akan melebar. Coba kita rubah yang data prodi ini di report attributes-nya, di bagian layout pagination-nya kita ganti report template-nya jadi nomor report log 3. Ya sekarang nurut, lebarnya sekian lebar. Jadi tidak semua bisa kita override. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ini masih tetap ya. Kalau kita klik MI berubah, klik TK berubah, klik KA berubah. Ini bentuk regionnya berbeda. Kalau mau dibuat sama, yang ini kita buat sebagai di bagian user interface-nya jadi borderless region. Sekarang jadi sama.
prodi. Oke, ini beda regionnya. Nah, oke. Jumlahnya ada berapa mahasiswa MI? 2. Mahasiswa TK? 2. Mahasiswa KA? 2. Apakah bisa kita membuat sebuah grafik chart? Jadi kalau kita buat MI nanti akan muncul 2. Kalau kita buat TK nanti akan muncul 2. Kalau kita buat KA nanti akan muncul 3. Gimana? Sebelum itu kita buat grafik statis dulu. Grafik statis semua data prodi berdasarkan mahasiswanya. Jadi MI 3, MI 2, TK 2, KA 1. Pakai query ya buatnya. Gimana kalau kita buat di sini tampilkan jumlah mahasiswa. Jadi ada 3. Atribut tabelnya ada 2. Tapi yang kita tampilkan 3. Kode, kaprodi, jumlah. Gimana caranya? Bisa menggunakan subquery, bisa menggunakan function. Tapi disarankan buatlah function. Functionnya gimana? Query yang kita gunakan menggunakan aggregate function. Kalau untuk menampilkan, misalkan jumlah mahasiswa MI, select apa? Sum, count, min, max, average. Sum dari apa? Kalau ngitung jumlah loh, bukan ngitung total loh ini. Bukan ngitung angka loh, kita akan menghitung jumlah record. Kita akan menghitung jumlah record, bukan menghitung jumlah isi recordnya. Kalau sum biasanya digunakan untuk menghitung jumlah isi recordnya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3 di sum. Tapi kalau untuk jumlah record, gunakan count. Select. Misalkan saya biar kelihatan kode dari prodi ya. Count bintang misalkan sebagai JML. Perlu group by? Perlu pakai group by? Perlu. Group by. Oke, kita coba bawa query-nya. Kita tes dengan SQL comment. Hasilnya KA, MI, TK 111. Betulkah seperti ini diinginkan? Bukan dari prodi. Jadi dari mahasiswa. Tapi ini bukan prodi. Karena di tabel mahasiswa yang menandakan dia MI, TA, KA adalah bukan kode tapi prodi. Jadi query-nya bukan kode tapi prodi, group by prodi. Maka akan kita dapatkan TK, MI, KA. Tapi kalau kita mau joinkan dengan kaprodinya, kan tadi inginnya di sebelah sini kode kaprodi sama jumlah. Berarti kan kita harus melibatkan kaprodi. Kalau kita tidak membuat function, harus ada join atau subquery. Tapi kalau kita mau berlepas, kita siapkanlah function.
Fungsinya masih ingat fungsinya? Misalkan kasih nama f hitung prodi, hitung MHS. Create variable function f hitung MHS dengan parameternya sebuah parameter misalkan P1, tipe datanya adalah, kenapa varchar? Karena yang kita lihat adalah prodinya. Prodi tadi tipenya varchar. Lalu kalau pangsa atau rata-rata return tipe datanya yang kita tampilkan, apa yang kita ambil? Yang akan kita hasilkan dari fungsi ini apa? Tipe datanya number, karena kita akan mengambil count-nya ini. Next, saya buat sebuah variabel lokalnya, misalkan hasil number, bikin select, ini masih saya gunakan, tapi prodi ini nggak saya pakai karena ada diwakilkan sebagai ini. Akan saya kasih nama ini P1, nggak saya pakai. Grup by nya juga nggak perlu ya. Select count bintang, ini alias yang kita ganti, atau kita di sini jadikan JML saja, into JML. Jadi hasil countnya kita masukkan ke sini, from mahasiswa, where prodi sama dengan P1. Lalu ada kata-kata return, apa yang di return? P1 apa jumlah? JML n fungsinya. Saya coba eksekusi di SQL command. Oke, created. Nah, query untuk region yang pertama, ini adalah select kode kprodi from prodi. Select kode kprodi from prodi. Dapatlah seperti ini. Karena kita sudah punya function namanya f hitung MHS dengan sebuah parameter inputannya adalah prodi. Karena kita gunakan di sini parameter isiannya adalah kode. Kenapa kode? Karena yang kita hitung adalah MI-nya berapa, TK berapa, KA berapa. Karena tadi alasan kita adalah P ini dijadikan sebagai where prodi sama dengan apa? Where prodi sama dengan MI, where prodi sama dengan TK, where prodi sama dengan KA. Kan? Dapat ya? Kita kasih alias ini. S jumlah. Boleh pakai S, boleh tidak. Oke, query-nya kita bawa. Oke. Lalu kita edit region yang pertama. Source-nya kita ganti dengan yang baru. Apply. Run. MI ada 2, betul nggak? 2. TK ada 2, betul nggak? Ada 2. KA ada 1, betul 1. Kalau sudah seperti ini, kita hampir selesai untuk membuat sebuah report. Report itu kalau yang agak canggihnya ada chart. Bentuk chart yang seperti ini memungkinkan adalah pie chart. Pie chart, misalkan saya buat jadi di bawah sini. Berarti kita buat sebuah region baru. Saya tambahkan sebuah region. Regionnya berupa, ada di sini pilihannya chart. Tinggal pilih. Chartnya bentuknya yang flash atau yang HTML 5. Misalkan saya pakai yang flash pie.
Mau 2 dimensi, 3 dimensi? 3 dimensi. Judulnya. Nah, judulnya misalkan saya buat cat mahasiswa Pak Prodi. Regionnya biarkan default dulu. Nah, di sini ada pilihan parent. Parent ini artinya nanti kita akan dibuat region itu sebagai bagian dari region yang lain. Karena kita sudah punya tabel duluan, tabel data prodi, kita jadikan dia sebagai parentnya. Biar nanti tampilnya tepat di bawahnya. Chart title ini bisa dikosongkan kalau tidak ada bintangnya. Kita biarkan default. Next. Query-nya, apa yang harus kita ketikkan? Kalau kita bingung, di sini ada contoh di bagian bawah. Chart query example for 3D Pie. Kita tinggal bawa ininya, copy, kita modifikasi dikit. Link ini kita belum siapkan link, nggak apa-apa. Nanti sebenarnya chart itu kita bisa klik di bagian chartnya, bisa membuka detail. Ename ini label yang ditampilkan. Apa yang kita tampilkan? Tampilkan adalah kodenya atau prodinya. Karena kita akan gunakan tabelnya adalah prodi. Berarti kita akan tampilkan di sini kodenya, kode prodi. Nilainya apa? Nilainya adalah function yang kita buat tadi, yang menampilkan jumlah 221. Berarti hal ini kita ganti sebagai function FHS dari kode. Order by, tampilkan ini boleh tidak dipakai sebenarnya, boleh dikosongkan. Kalau kita ordernya berdasarkan kode, berarti M I T K K A. Yang duluan apa? M T apa K? K. K dulu, K A, lanjutnya M I T K. Itu kalau kita order by, tapi ini opsional, bisa kita hapus. Oke, query-nya kita bawa, kita pasang di sini. Next, default, create. Sekarang kita punya cut-nya, tapi besar. Nah, ini flash. Untuk mengecilkannya kita bisa, kita kecilkan aja nanti. Kita edit di bagian region-nya itu, chart mahasiswa per prodinya, di chart attributes-nya nanti ada pilihan chart width sama chart height. Karena kita tadi width-nya di sini 300, kita kasih 300. Di sini kita kasih yang sama biar kotak 300. Kita apply, kita run, jadi kecil. Chart mahasiswa per prodi. Kalau kita mau mengecilkan lagi tidak 300 boleh, misalkan 200, tapi nanti gambarnya mungkin akan berubah. Ini kasih 200. Gambarnya kebetulan masih cukup, tapi ininya region yang mengecil. Oke. Ini untuk MI, keterangannya udah ada ya, MI 2, KA1, TK2. Nah, tapi masih ada tapi kalau yang diklik kan bisa kan, MI. Kalau yang diklik kan bisa kan, yang berubah ini ya. Kalau yang diklik bisa kan. Kenapa ini diklik tidak berubah apa-apa? Karena kita belum membuat linknya.